Hari Senin 5 Agustus 2024, Rektor Universitas Widya Dharma Klaten, Prof. Triyono melepas 297 mahasiswa untuk melaksanakan KKT KKN di 11 desa di 4 wilayah kecamatan yaitu Klaten Tengah, Kalikotes, Lodi dan Kebonarung. Mahasiswa KKT KKN Unwida Klaten terbagi menjadi 20 kelompok. Di setiap desa ada 2 kelompok. Ada 2 desa yang menjadi lokasi KKT KKN tematik yaitu Desa Ngemplak Kecamatan Kalikotes dengan program pembentukan Desa Pancasila, dan Desa Melikan Kecamatan WD dengan program khusus bertema mitigasi bencana. Mahasiswa ke lokasi KKT KKN. Pendaftaran peserta KKT telah dimulai pada tanggal 23 April 2024. Sampai pagi ini, jumlah peserta KKT KKN tahun 2024 terdaftar 297 mahasiswa. Dari 297 mahasiswa terdistribusi dalam 20 kelompok yang berada di 11 desa. Kecamatan Kebon Arum memiliki 7 desa, yakni Basin, Bundang, Karangduren, Malangjiwan, Menden, Murundul, dan Bunang. Semua digunakan untuk kegiatan kuliah kerja terpadu, sehingga semuanya berjumlah 14 kelompok karena masing-masing ada 2 kelompok. Kelurahan Jimbung yang berada di Kecamatan Klaten Tengah ada 2 kelompok. Kecamatan Kalikotes ada 3 kelompok, yakni 2 kelompok di Desa Jomboran dan 1 kelompok di Desa Ngemplak. Kecamatan Wedi ada 1 kelompok yang berada di Desa Melian. Yang kedua, pembekalan mahasiswa KKT KKN dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari Kamis kemarin 1 Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat 2 Agustus 2024 di Auditorium FKIP Unwida, kemudian juga di ruang G13 dan G14. Khusus ruang G13 untuk kelompok mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Melian, Wedi dengan materi tambahan mitigasi bencana, dan G14 khusus kelompok mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Ngemplak, Kalikotes dengan materi pengembangan Desa Pancasila, pilot project Desa Pancasila tingkat nasional. Pelaksanaan pembekalan secara umum telah berjalan. Kecamatan Kebonarung akan diterima langsung di kantor desa dengan didampingi DPL masing-masing. Yang terakhir, keempat, untuk lebih memberikan kenyamanan dan ketenangan pada para mahasiswa dan juga dosen dalam pelaksanaan KKN, Unwida kerjasama dengan PT Bimantoro Agensi Indonesia dalam bentuk pendampingan perlindungan kesehatan, memberikan sambutan sekaligus melepas mahasiswa KKT KKN Unwida tahun 2024. Demikian laporan 11 dari Ayo. Ya. Apa? Bisa apa? Perwakilan peserta KKN mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan, Ibu Cahaya Nugraheni SEMSI, Bapak Agustinus Suradi Eskom Mkom, Adik Christian Nanda mahasiswa PGSD, dan Adik Muhammad Noval Hisam mahasiswa psikologi.
Izin Pak Rektor. Pemakaian jaket KKN dan rompi DPL merupakan tanda bahwa mahasiswa KKN Universitas Widya Dharma Klaten tahun Izin Pak Rektor, mana sini Pak Rektor. 2024 siap untuk melaksanakan KKN di desa dan kecamatan yang telah ditunjuk. Dilanjutkan penyerahan kartu BPJS kepada perwakilan peserta dan dosen pembimbing lapangan Bimantoro Agensi Indonesia serta Ketua Pelaksana KKN beserta jajarannya. Tahan. Sip. Oke, 3, 2, sip, ampun. Matur nuwun. Selanjutnya kami silakan untuk berfoto bersama. Untuk seluruh peserta KKN, mari kita berikan aplaus yang meriah agar kita lebih bersemangat pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin 5 Agustus tahun 2024 Unbida Klaten menerjunkan mahasiswa sebanyak 297 yang terdiri dari 20 kelompok nanti akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau kuliah kerja terpadu. Ada yang di Kebonarum itu 7 desa itu semuanya masing-masing 2 kelompok jadi 14, yang 6 itu tersebar 6 kelompok kan 20 ya. Yang 6 itu di desa Melian, Wedi dan Ngemplak itu Kalikotes. Nah, ada Jomboran itu Klaten Tengah gitu. Nah, jadi kalau yang di Kebonarum itu ya menurut saya KKN dalam arti umum yang 5 bidang itu. Tapi kalau yang di dua tempat itu istilah kami kan KKN tematik. Jadi tema itu sudah ditentukan. Untuk di Melian itu apa ya istilahnya mitigasi bencana. Sedangkan yang di Ngemplak itu kami juga dengan UGM Pak. Untuk merintis menjadi pilot proyek desa Pancasila itu tingkat nasional. Nah, tentu saja harapan kami para mahasiswa ini bisa belajar dari data ya di lapangan, karena mereka kan sudah memperoleh materi secara teori kuliah lah begitu di kampus. Nah, itu tidak cukup menurut saya. Dia harus pernah mengalami begitu, belajar dari masyarakat. Apa yang ada di masyarakat itu, bagaimana cara memecahkan masalah, dan juga bekerja sama dengan tim di kelompoknya nanti di bawah bimbingan DPL-nya masing-masing. Tadi saya katakan mereka ini kan kalau usianya rata-rata 20-an lah begitu, kurang lebih. Nah, berarti kan pada 25 tahun ke depan, saat kita Indonesia memperingati HUT RI yang ke-100, mereka itu akan menjadi calon-calon pemimpin. Dan itu bervariasi ya, yakin nanti ya, profesi mereka itu. Nah, sehingga paling tidak kalau menjadi seorang pemimpin itu pernah ngalami gitu ya. Jadi bisa merasakan gitu loh, bisa merasakan kalau ngomong dengan petani, dia pernah merasakan jadi seorang petani. Nah, ini kan langsung. Ya, intinya itu sebetulnya. Kami pengen mereka itu bisa
berkomunikasi, bisa belajar dengan masyarakat apa saja gitu. Nah, sesuai dengan potensi desa. Karena sebabnya di setiap desa itu tentu saja punya potensi-potensi yang bervariasi. Mulai dari paling tidak SDM dan SDA ya. Nah, SDM sumber daya manusia mulai dari penduduknya, setiap desa tentu saja berbeda-beda. Ada yang desanya maju tentu saja dari tingkat pendidikannya, kemudian mata pencaharian, pekerjaannya itu bisa berbeda-beda. Sedangkan dari sumber daya alam itu paling tidak menurut saya kalau di Klaten itu hampir semua desa itu punya lahan pertanian ya, mesti punya itu. Nah, gimana mengolah memanfaatkan sumber daya alam itu untuk ketahanan pangan. Nah, ada desa-desa tertentu yang memang punya sumber air umbul lah, itu kan bisa dikembangkan. Nah, saya tidak tahu kalau di Kecamatan Kebonaru itu kan ada yang ya. Ya, artinya selain umbul itu kan ada yang terlewati jalan tol ini ya. Nah, ini penting juga untuk dipahami karena selama ini kita bisa belajar dari daerah lain. Contohnya saja daerah Kabupaten Brebes itu kan yo dulu ketika belum ada jalan tol, orang naik dari Solo, dari Jogja ke Jakarta kan mesti lewat sana. Yang namanya apa itu telur asin, yang namanya bawang merah laris manis itu terkenal di jalan, apalagi daerah macet. Saya dulu kan kuliahnya di Jakarta, jadi setiap 2 minggu sekali itu naik bis Pak, naik bis Jakarta, Kartosuro, Jakarta, Kartosuro. Jadi saya itu dulu apal Pak kecamatan dari Kartosuro sampai Jakarta itu hafal karena banyak daerah macet di sana Pak. Nah, ketika bis macet itu mesti non-sewu pedagang, asong-asongan itu kan betul. Nah, sekarang setelah ke Jakarta